Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 20 Februari. Judul dari materi kita hari ini adalah perbedaan yang membawa perubahan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dari kitab pertama Samuel bab 17 ayat 37. Selamat pagi para kader. Bayangkan pertempuran antara Daud dan Goliat. Kenapa dia mampu berdiri tegak di depan sang raksasa, padahal seluruh Israel mundur karena takut? Beginilah cara Daud melakukannya. Yang pertama, perspektifnya berbeda dari yang lain. Dia melihat kesempatan. Yang kedua, metodenya berbeda dari yang lain. Dia memutuskan menggunakan senjata yang sudah terbukti keampuhannya. Yang ketiga, keyakinannya berbeda dari yang lain. Dia mendengar Goliat menghina dan menghujat Allah Israel. Dan dia tahu Allah pasti mampu mengalahkannya. Yang keempat, visinya berbeda dari yang lain. Dia ingin membuat Yahweh dikenal oleh seluruh dunia sebagai Allah yang paling kuat di seluruh bumi. Yang kelima, pengalamannya berbeda dari yang lain. Dia masuk medan pertempuran dengan membawa kemenangan masa lalunya dengan melawan beruang dan singa, dan bukannya takut berbulan-bulan. Yang keenam, yang terakhir, sikapnya berbeda dari yang lain. Dia melihat Goliat bukan sebagai ancaman yang terlalu besar, tetapi sebuah target yang terlalu besar sehingga tidak mungkin meleset. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar tentang perbedaan yang membawa perubahan. Perbedaan yang menyolok antara Daud dan Goliat. Daud seorang anak kecil, seorang gembala domba, digambarkan malah masih kemerah-merahan. Tapi dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia sudah pernah melawan singa dan beruang dan menang. Hari itu Daud memutuskan untuk melawan Goliat. Goliat, sang raksasa orang Filistin itu, sangat ditakuti oleh orang-orang Israel. Saul, raja Israel pada saat itu, tidak mampu mengalahkannya. Bahkan prajurit-prajurit inti tidak mampu mengalahkan Goliat, si raksasa Filistin itu. Hari itu, Daud berhadapan dengan Goliat. Kenapa semua orang Israel takut pada Goliat, sementara Daud sama sekali tidak takut, padahal dia masih kecil? Ternyata ada 6 perbedaan antara Daud dan semua orang Israel pada saat itu. Tadi diulaskan satu persatu. Mari kita lihat kembali. Yang pertama, Daud punya perspektif yang berbeda dari semua orang Israel pada saat itu. Daud melihat sebuah kesempatan. Bayangkan kesempatan emas, seorang anak gembala yang hari-hari hanya ada di padang rumput menggembalakan domba, tidak akan pernah diperhatikan oleh siapapun kecuali orang-orang tuanya dan oleh domba-dombanya. Pada saat itu dia mendapat kesempatan untuk diperhatikan oleh semua orang, bahkan semua kesatria dari orang Israel dan dari orang-orang Filistin. Yang kedua, Daud punya metode yang berbeda. Kalau semua orang yang lain berperang menggunakan pedang dan tombaknya, Daud melawan si raksasa orang Filistin itu dengan menggunakan ketapel, ditertawakan. Tapi menurut Daud, itulah senjata yang paling efektif karena dia sangat mahir menggunakannya. Singa dan beruang pun dihajar. Dia sangat yakin oleh metodenya dan memang berbeda. Yang ketiga, dia punya keyakinan yang berbeda. Kalau orang lain mungkin keyakinannya biasa-biasa saja, Daud sangat yakin akan imannya. Dia percaya bahwa Allah Israel akan mampu mengalahkan apapun, apalagi hanya sekedar Goliat. Dan dia tahu dan pernah mendengar Goliat pernah menghujat Allah, dan karena itu dia yakin Tuhan pasti ada di pihak dia. Dia pasti menang karena tangan Tuhan menyertainya. Yang keempat,
visinya berbeda. Mungkin hanya sedikit visi dari orang-orang yang lain yang seperti dia. Visinya adalah membuat Yahweh dikenal oleh seluruh dunia dan dikenal sebagai Allah yang paling kuat di seluruh bumi. Yang kelima, pengalamannya berbeda. Mungkin jarang dari orang Israel atau bahkan orang Filistin yang mampu face to face dengan beruang dan singa dan mengalahkannya. Daud mengalahkannya dengan tangannya, dan karena pengalaman itu membuat dia sangat percaya diri. Dia tidak seperti orang Israel yang lain yang ketakutan selama berbulan-bulan karena dikepung oleh orang-orang Filistin. Dan yang terakhir, Daud punya sikap yang berbeda. Dia punya sikap dalam menghadapi kondisi yang dihadapi saat itu. Dia tidak melihat Goliat sebagai musuh yang terlalu besar karena memang badannya besar dan tidak bisa dikalahkan. Tidak. Tapi dibalik, dia tidak melihat Goliat yang terlalu besar badannya untuk dilawan, tapi sebagai target atau sasaran yang cukup besar sehingga ketapelnya tidak mungkin meleset. Luar biasa, bukan? Dari ketakutan dia bisa mendapatkan kepercayaan diri karena dia punya sudut pandang yang berbeda. Dia punya visi yang berbeda. Dia punya keyakinan yang berbeda. Dia bahkan punya pengalaman yang berbeda. Dan kepercayaan diri muncul untuk melawan Goliat. Dan terbukti dia menang. Saudara-saudara, para kader yang saya banggakan, Anda pun bisa membawa sebuah perubahan dari perbedaan-perbedaan yang Anda punya. Jangan melihat kelemahan sebagai masalah. Jangan melihat keterbatasan sebagai kendala. Lihatlah semua perbedaan itu sebagai peluang dan kesempatan. Daud mengajarkan kita dari seorang gembala kecil, miskin, kemerah-merahan, mampu mengalahkan Goliat, sang raksasa Filistin. Kita pun akan mampu mengalahkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita masing-masing. Apa Goliat kita? Anda dan saya punya Goliat yang ada di hadapan, di depan hidup kita masing-masing. Kita harus melawannya dan kita harus menghadapinya. Tidak bisa mundur. Kalau kita mundur, kita jadi pecundang. Para kader, pertanyaan kita hari ini, apakah Anda mampu berdiri tegak dan teguh dengan semua perbedaan yang ada pada Anda, atau Anda ikut orang banyak? Selamat belajar dan berlatih untuk menggunakan semua perbedaan yang ada pada Anda sebagai kekuatan. Tuhan memberkati kita semua.